Saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, masih mengenai tablet ya. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa hari ini rencananya akan saya isi 2 materi, yaitu tablet, melanjutkan tablet, yaitu uji karakteristik fisik tablet atau evaluasi tablet, dan kapsul. Tapi karena saya pikir ada perhitungannya yang mungkin nanti akan butuh waktu teman-teman untuk berpikir gitu, hari ini saya putuskan untuk melanjutkan uji karakteristik fisik tablet. Kalau teman-teman masih ingat di minggu lalu, sebelum masuk ke uji karakteristik tablet, ada tahapan dalam pembuatan sediaan tablet. Yang pertama yaitu apa dulu? Preformulasi. Nah, terus apa lagi? Setelah preformulasi, formulasi, produksi, evaluasi, produksi, pengemasan. evaluasi dan pengemasan. Nah, bagian dari produksi kemarin juga sudah saya sampaikan, yaitu terkait dengan pembuatan granul gitu ya, atau granulasinya. Sudah saya jelaskan, terutama untuk metode granulasi basah, karena kita fokusnya di satu materi itu ya. Nah, pada proses granulasi basah tentunya ada proses membuat granulnya gitu ya. Nah, pada saat membuat granulnya juga dilakukan evaluasi atau uji karakteristik fisik granul. Apa saja ujinya? Keseragaman bobot. Granul, yang granul? Sudut diam. Sifat alir. Diam. Ya, sifat alir kan ya. Kita mau cari menentukan sifat alirnya ini baik atau tidak. Nah, di dalam sifat alir itu, dalam pengujian sifat alir itu ada beberapa pengujian yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyimpulkan, oh sifat alirnya baik atau tidak baik. Nah, uji apa saja yang kita lakukan? Sudut diam tadi sudah ada yang menjawab, sudut diam. Betul. Lalu apa lagi? Waktu alir, kecepatan alir. Waktu alir dan kecepatan alir. Terus apa lagi? Indeks kompresibilitas. Ya, indeks kompresibilitas. Jadi ada 4 pengujian ya yang kita perlu lakukan untuk bisa menentukan sifat alir granul, yaitu sudut diam, kecepatan alir dan sifat alir serta indeks kompresibilitas. Nah, uji waktu alir, kecepatan alir dan sudut diam itu bisa kita lakukan secara bersama gitu. Artinya satu percobaan bisa menghasilkan 3 data. Ya, kalau waktu alir itu caranya gimana? Ada yang mau mencoba menjawab? Salah satu mungkin prosedurnya kemarin di video juga sudah ditayangkan ya, di materi juga sudah ada. Gimana? Ada yang masih ingat? Alatnya deh, alatnya namanya apa? Flowability tester. Flowability tester. Ya, berapa sampel granul yang digunakan? 100 gram. Ya, pada contoh 100 gram ya, tapi pada kenyataannya boleh sebenarnya lebih dari itu atau kurang. Ya, tapi yang ideal adalah 100 gram supaya pembaginya lebih mudah gitu ya. Terus ketika serbuk dimasukkan ke dalam corong pada flowability tester, dinyalakan stopwatch-nya dan dibuka penutupnya, kemudian serbuk akan mengalir ya ke bawah atau ke dasar alat tersebut, kemudian membentuk suatu seperti kerucut atau segitiga gitu. Nah, di situ akan menentukan sudut diam. Nah, parameter apa yang digunakan untuk mengukur sudut diam? Yang harus kita ketahui untuk dapat mengukur sudut diam itu apa aja? Diameternya sama ketinggian. Ya. Oke, diameter alas serbuk ya, di mana diameternya
serbuknya itu kan berbentuk diasumsikan seperti kerucut, maka bawahnya bentuknya seperti lingkaran, kemudian tinggi dari tumpukan serbuk itu juga yang harus kita cari, sehingga kita akan menentukan sudut diam dengan cara menghitung dengan rumus. Rumusnya apa? Tangan alfa. Tangan alfa Sama dengan per setengah diameter. ya. Tangan alfa sama dengan H dibagi setengah diameter. Ya. Nah, apakah sudah ketemu kalau seperti itu? Langsung ketemu, oh sudutnya sekian dari perhitungan itu. Atau sudah selesai apa belum? Cukup di situ atau masih ada tahapan yang dilanjutkan? Tangan mencari alfa. Jadi yang kita cari bukan tangan alfa, tapi alfa saja. Maka hasil dari perhitungan tangan alfa itu kita apakan untuk dapat alfanya? Diklik apa? Menggunakan apa? apa ya namanya? Anti tangan. Anti tangan, betul ya. Jadi nanti kalau ada soal misalnya apa namanya? Berapakah sudut diam gitu. Misalnya ABC-an gitu ya, sudut diam berapakah sudut diam dari pengujian serbuk tersebut? Ada jawaban jebakan misalnya A itu hasil tangan alfa ternyata, B tangan alfa. Maka yang teman-teman pilih adalah yang alfa. Biasanya kalau tangan alfa belum selesai itu hasilnya 0, sekian. Ya, tapi kalau sudah jadi alfa atau sudut diamnya sudah ketemu biasanya sekitar 20, 30, 40. Nah, teman-teman bisa cara sederhananya begitu kalau bentuk pilihan ya, kalau soalnya bentuk pilihan. Tetapi kalau soalnya bentuk urean tentunya teman-teman harus menghitung. Jadi belum selesai kalau hanya sampai di tangan alfa, jadi harus di anti tangan. Nah, anti tangan gimana caranya? Nah, nanti belajar. Teman-teman kan punya kalkulator ya. Saya nggak tahu kalau di HP itu ada nggak ya yang sin kostan, sepertinya ada ya? Ada Sin kostan. Ada, Bu. Nah, itu sin kostan yang saintis itu ya. Nah, nanti coba menghitung. Kemarin kan sudah ini ya, sudah belajar bersama. Mungkin untuk memperlancar boleh berhitung lagi. Nah, dari contoh yang kemarin saya sampaikan. Baik, saya kira review untuk yang kemarin cukup dan kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Kalau seumpamanya dari tablet itu dari granul itu sudah dicetak tablet ya, kemarin bagian-bagian mesin tablet juga sudah saya sampaikan, videonya juga seperti apa, gambarannya sudah ditayangkan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang uji karakteristik fisik tablet. Jadi setelah menjadi tablet, tentunya tabletnya itu juga harus diuji ya, atau dievaluasi. Kira-kira kenapa ya suatu tablet harus diuji karakteristik fisiknya? Kenapa perlu dilakukan itu? Apa? Boleh di yang keras? Untuk apa? Ukurannya sama, Bu. Agar ukurannya sama. Agar ukurannya sama. Terus kalau cetakannya sama, kira-kira ukurannya sama nggak? Bobotnya, Bu. Belum tentu. Bobotnya sama, agar bobotnya sama, ukurannya sama. Terus agar apa lagi? Kekerasan dan Agar kerapuhan. kekerasan dan kerapuhannya baik. Nah, semua itu jika dirangkum dalam suatu kalimat, gitu ya, digabungkan dalam satu kalimat, uji karakteristik fisik tablet itu adalah tujuannya untuk menjamin atau untuk menentukan kualitas ya, kualitas fisik dari sediaan tablet. Ya, jangan sampai industri itu membuat tablet kemudian tidak diuji langsung diedarkan, kan nggak mungkin. Siapa tahu nanti rapuh. Siapa tahu nanti mudah pecah pada saat distribusi. Nah, itu yang harus dievaluasi. Dan tadi teman-teman menyebutkan bahwa untuk supaya keseragaman bobotnya seragam, untuk supaya
kerapuhannya dan kekerasannya baik. Ya, itu merupakan beberapa contoh uji yang memang akan dilakukan pada tahapan uji karakteristik fisik tablet atau evaluasi sediaan tablet. Ya. Kemudian ini ya ada 5 uji karakteristik fisik tablet yang dilakukan ya. Sebenarnya ada satu lagi uji disolusi, tapi kita tidak melakukan. Ya, uji disolusi itu untuk melihat atau menunjukkan berapa persen gitu obat yang lepas dari bentuk sediaannya, atau obat itu maksudnya bahan aktif yang lepas dari bentuk sediaan, kemudian kadarnya berapa atau jumlah obatnya berapa. Ya, nah itu tapi tidak kita lakukan ya pada praktikum di lab kita ya. Maka ada 5 biasanya yang kita lakukan. Yang pertama adalah uji keseragaman bobot. Ya, jadi keseragaman bobot tablet itu menggambarkan apa? Kalau tabletnya seragam kira-kira menunjukkan apa? Zat aktifnya juga sama. Zat aktifnya juga seragam. Setiap tablet mengandung jumlah zat aktif yang sama atau seragam. Bisa menunjukkan itu. Ya, kemudian uji kerapuhan dan kekerasan ini saling berhubungan ya. Jadi kekerasan dan kerapuhan itu tujuannya sama sebenarnya untuk melihat gitu ya, atau mengukur seberapa keras atau seberapa rapuh tablet ini. Kenapa itu penting dilakukan? Karena setelah proses pencetakan tablet, tablet itu kan akan dilakukan proses berikutnya ya, pengemasan. Nah, pada pengemasan, setelah pengemasan kemudian ada proses distribusi. Distribusi obat dari pabrik ke mana konsumen. Ya, konsumen itu bisa pedagang besar farmasi, terus kemudian dari PBF ke apotik. Nah, itu kan mengalami beberapa tahap lagi ya, yang artinya tablet itu mengalami pergerakan atau moving dari industri kemudian ke PBF kemudian ke apotek, itu selalu dilempar-lempar, artinya dipindah tangankan. Nah, kita nggak tahu pada saat proses pemindah tanganan itu apakah dilempar atau agak keras gitu, misalnya terjatuh dusnya dan lain sebagainya. Nah, itu satu proses yang memang untuk mencegah suatu tablet itu rusak atau hancur atau pecah gitu pada saat proses pendistribusiannya. Maka uji kekerasan dan kerapuhan juga dilakukan. Kemudian uji waktu hancur. Uji waktu hancur itu lebih kepada untuk mengukur ya berapa lama obat itu bisa hancur di dalam tubuh, di dalam pencernaan. Ya, berapa lama. Nah, kalau obat terlalu lama pecahnya tentunya akan mempengaruhi efek terapi dari zat aktifnya ya. Paracetamol tablet kita kan untuk analgetik antipiretik ya, tapi kalau terlalu keras atau kekerasannya tinggi ketika obat itu masuk di dalam tubuh, di dalam pencernaan, kalau proses pecahnya lama, otomatis zat aktifnya juga akan lama terserapnya. Sehingga waktu hancur juga harus dipenuhi atau harus memenuhi syarat. Kemudian uji dimensi tablet, ini pengujian untuk mengukur diameter dan ketebalan suatu tablet untuk menyeragamkan gitu ya bentuk ukuran tablet. Kalau diameter pasti sama, ya karena kan punch-nya sama ukurannya. Tapi kalau ketebalan bisa jadi beda. Ya, ketebalan bisa jadi beda karena tekanan yang menentukan tebal tipisnya suatu tablet itu tekanan dari mesinnya. Ya, ketika ditekan dari atas jedek-jedek itu kan kalau kekerasannya itu bisa konstan atau alatnya itu bisa konstan, bisa tetap, ya berarti ketebalannya akan sama. Tetapi ini juga harus dievaluasi ya, kalau untuk alat-alat lama mungkin harus disesuaikan lagi 1000 kali cetakan gitu, harus disesuaikan lagi supaya ketebalannya sama. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya?
Belum ada ya? Saya lanjutkan dulu. Kita akan bahas satu persatu, prosedur, alat, kemudian tujuannya. Tadi kalau tujuan sudah sekilas disampaikan ya. Yang pertama adalah uji keseragaman bobot. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui keragaman sediaan dan memastikan bahwa setiap tablet mengandung sejumlah obat atau bahan aktif dengan takaran yang tepat dan merata. Ini tadi sudah jelas sekali karena proses uji keseragaman bobot ini dapat menggambarkan keseragaman zat aktif yang terkandung dalam setiap tablet. Alatnya ini hanya satu ya, yaitu timbangan analitik. Timbangan analitik, prosesnya atau prosedurnya teman-teman bisa cermati ya. Jadi ada 20 tablet atau sampel tablet yang digunakan atau yang dipersiapkan untuk uji ini. Yang pertama, timbang 20 tablet dan hitung bobot rata-ratanya. 20 tablet maksudnya kita siapkan 20 tablet ditimbang sekaligus ya. Yang tahap pertama ini 20 tablet ini ditimbang sekaligus. Kemudian dihitung rata-ratanya. Bisa ya menghitung rata-rata jumlah gramnya berapa dibagi dengan 20 tablet, maka akan ketemu rata-rata. Kemudian setelah dihitung seluruhnya atau ditimbang seluruhnya, tahap yang kedua adalah ditimbang satu persatu dan dicatat. Jadi tablet 1 berapa miligram atau berapa gram dicatat. Dan seterusnya sampai 20 tablet ditimbang satu persatu. Nah, kemudian hitung keseragaman bobot tablet. Ini nanti yang akan kita bahas atau cermati bersama. Ini nanti kita butuh kalkulator dan kertas ya. Silakan disiapkan. Kemudian ketentuannya atau kriterianya adalah tablet dianggap memenuhi syarat jika tidak lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata harga yang ditetapkan pada kolom A. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, tidak boleh satupun tablet yang bobot rata-ratanya menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom B. Mungkin 3 tahapan terakhir ini agak membingungkan kata-katanya ya. Tapi ini saya tidak mengganti sedikit pun. Jadi kalimatnya ya persis sama seperti ini menurut Farmakope Indonesia. Nah, nanti teman-teman akan tahu maksud dari 3 langkah yang terakhir ini setelah teman-teman menghitung bersama-sama. Ya. Nah, ini adalah tabel keseragaman bobot tablet. Jadi kalau nanti rata-ratanya ternyata lebih dari 300 mg, itu berarti penyimpangannya A 5%, B 10%. Kemudian kalau bobot rata-ratanya 25 mg atau kurang, berarti pakainya yang A-nya 15, B 30, dan seterusnya. Nah, tabel ini kita temui di mana aslinya? Itu di Farmakope Indonesia edisi 3 kalau nggak salah 3. Ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Nanti misalnya ada pada waktu ujian diminta untuk menghitung uji keseragaman bobot. Ini tidak usah dihafalkan karena nanti pasti akan saya lampirkan di soal sehingga teman-teman bisa melihat gitu mau pakai yang mana nih kalau rata-ratanya berapa nih ya tergantung dari kolom berapa. Nah, sekarang disiapkan dulu kertasnya mungkin atau mau melihat dulu nggak apa-apa. Ya, nanti setelah saya beri contoh, teman-teman akan saya minta untuk menghitung juga. Kelihatan nggak? Jadi yang pertama tadi kan kita hitung ini ya 20 bobot tablet sekaligus. Nah, di sini umpamanya hasilnya adalah 9,715 gram. Ini hasil bobot tablet yang ditimbang sekaligus. Itu 9,715. Kemudian yang di sini ini adalah timbangan atau bobot tablet yang kita hasilkan setelah satu persatu ditimbang. Ini timbang satu persatu. Ya, memang idealnya satu persatu kalau dijumlah ini sama dengan ketika ditimbang sekaligus ya, tapi kadang beda. Ya, harusnya kan ini 1 sampai 20 ketika dijumlahkan harusnya sama ya dengan bobot tablet yang ditimbang sekaligus kan sama 20-nya.
harusnya sama. Tetapi kadang ada selisih, gitu, walaupun tidak banyak. Nah, ini saya umpamakan 9,715 dan 0,4859 berapa? 9,718. Kemudian yang dibagi, yang rata-rata yang dibagi itu yang mana? Adalah yang ini. Yang ditimbang sekaligus. Sampai di sini jelas? Jelas, Coba kita Bu. hitung. Ya. Coba teman-teman hitung. Jangan-jangan ini saya salah ya. Rata-rata ini yang ini saya ambil dari internet memang. Rata-ratanya ini 0,4859. Kalau yang ini berapa ya? 9,715 dibagi 20 berapa? 0,485. Oh, yang belakang 75 ya? Ya. Oke. Berarti ini, ayo teman-teman menghitung juga ya, ditulis juga. Berarti 0,48 berapa? 75. Ya, atau ada juga yang menghitung dari semua bobot ini yang dihitung rata-rata. Tetapi yang biasanya yang dihitung rata-ratanya adalah yang 20 tablet sekaligus. Ini nanti dicoret aja ya, kita ganti seumpamanya sama aja deh. Yang bobot tablet yang ditimbang sekaligus kita asumsikan sama 9,718. Rata-ratanya jadi tetap kita pakai yang ini ya, 0,4859. Lalu rata-ratanya kan 400, kalau dijadikan miligram adalah 485,9. Maka ikut tabel yang mana? Kita lihat lagi. Berarti kan ikut yang ini ya. Lebih dari 300. Lebih dari 300. Maka A-nya adalah 5%, B-nya adalah 10%. Kemudian dihitung. Rata-ratanya dikurangi 5%, maksudnya ya 5% dari 485,9. Itu berapa? Coba teman-teman hitung, apakah saya menghitungnya sudah betul apa salah? Sudah betul, Bu. Sudah ya. Terus yang ditambah 5%? Betul. Maka kita simpulkan dulu, untuk yang rentang kolom A, yang 5%, maka rentangnya adalah 461,605 mg sampai 510,195 mg. Ini yang kolom A. Kemudian kolom yang B dengan cara yang sama, tapi persenannya jadi 10%. Dikurangi 10% dan ditambah 10%. Maka rentang kolom B adalah 437,31 mg dikurangi 534,49 mg. Ini rentang kolom A dan ini rentang kolom B. Setelah teman-teman melakukan tahap ini, maka langkah selanjutnya adalah membuat tabel. Tabelnya ini seperti ini. Ini hanya saya berikan 5 ya, tapi harusnya dihitung sampai 20. Ya, sampai 20 kita buat tabel sebanyak kolomnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Kolom pertama adalah nomor. Ini tidak wajib sebenarnya ya, nggak begitu penting, tapi ini untuk ngecek aja tabletnya sudah 20 atau belum. Jadi beri nomor 1 sampai 20 sesuai dengan jumlah tablet yang kita uji. Kemudian bobot tablet. Kalau tadi di soal yang pertama itu kan dalam gram ya, tapi tadi kita menghitungnya dalam miligram. Sebenarnya untuk mempermudah saja, kita samakan satuannya dalam miligram, 473,7. Nah, ini yang tablet yang pertama. Kemudian di kolom A ini, kolom A adalah hasil perhitungan yang tadi, 5%. Yaitu rentangnya kita masukkan di sini rentang berat tabletnya. Kemudian yang B juga sama, rentang berat tabletnya. Ya. Kemudian yang nomor 1 ini tablet 473,7. Ini pada kolom A masuk enggak dalam rentang ini? Masuk. Enggak sampai sini. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu.
masuk di dalam kolom A. Kemudian yang B masuk juga 473. Ya. Kemudian yang B, yang nomor 2. Nomor 2 535,2 A, enggak masuk karena lebih dari rentang yang maksimal, lebih dari 510, maka kita tandai strip. Kemudian yang B sama 535 padahal maksimal 534,49, maka dia juga tidak memenuhi. Kemudian ini nomor 345 memenuhi semua, masuk dalam rentang yang kolom A, baik kolom A maupun B. Nah, coba teman-teman hitung. Dari 6 sampai 10, adakah yang memenuhi atau tidak? Tinggal dicek rentangnya aja. Coba ya, saya beri waktu kira-kira 3 menit ya untuk menyimpulkan bahwa 6 sampai 10 ini memenuhi atau tidak. Sudah selesai? 6 sampai 10? Ya, Bu. Nah, kita coba simpulkan dulu. Sudah bisa disimpulkan belum 1 sampai 10 nih ya. Tadi kalau 6 sampai 10 kita cek bareng-bareng ya. Yang nomor 6 memenuhi yang A atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Yang ke-7?
Yang A dulu ya. Memenuhi. 8, Tidak. 8 tidak. 8 tidak. Ya, komanya beda ya, meskipun depannya sama. Nomor 9, Tidak. tidak. 10, A, Masuk. masuk. Nah, berarti yang A, kolom A, dari tablet 1 sampai 10, ada berapa tablet yang tidak memenuhi? Tadi 1, 2, 1 sampai 10 ya. 4. Yaitu nomor 2, 6, 9. Ya, ada 4 tablet tidak memenuhi. Lalu yang B sekarang. Yang B nomor 6 memenuhi? Tidak. Tidak. 7 Memenuhi. 8 Memenuhi. 9 Memenuhi. 10 Memenuhi. memenuhi. Berarti 1 sampai 10 yang tidak memenuhi ada berapa tablet? 2. 2. Ya. Sebenarnya ini 1 sampai 10 sudah bisa kita simpulkan ya. Tapi nanti seandainya teman-teman mendapatkan soal semacam ini di ujian, harus teman-teman hitung sampai selesai. Artinya 20 tablet harus teman-teman hitung semacam ini. A memenuhi, B memenuhi atau tidak memenuhi, dan seterusnya. Nah, ini kebetulan 1 sampai 10 sudah bisa, jelas sekali sudah bisa kita simpulkan. Bagaimana menyimpulkannya? Kita lihat lagi di prosedur. Ya. Prosedur ketiga, tadi untuk keseragaman bobot, kan hitung keseragaman bobot tablet. Hitungnya tadi ya, rentang yang mana nih ikutnya. A dan B pilih yang mana tergantung dari rata-ratanya. Kemudian yang tahap keempat, di sini tertulis tablet dianggap memenuhi syarat jika ada 2 syarat ya. Yang pertama, tidak lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata harga yang ditetapkan pada kolom A. Harga pada kolom A sudah kita tetapkan ya, tadi rentang berapa sampai berapa. Nah, di sini syaratnya tidak boleh lebih dari 2 tablet. Padahal kita menghitung ada berapa tadi yang tidak memenuhi? 4. Ya, 4. Oh, berarti A tidak memenuhi ya, karena lebih dari 2. Kemudian yang B. Yang B tidak boleh satupun tablet yang bobot rata-ratanya menyimpang dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom B. Artinya, semua ketetapan pada kolom B rata-ratanya itu harus tidak ada yang tidak memenuhi. Harus memenuhi semua, harus tercentang semua yang B. Ya, tapi di sini tadi 1 sampai 10 sudah berapa yang ditemukan tidak memenuhi? 2. Ya, 2 tablet. Artinya yang A tidak memenuhi, yang B juga tidak memenuhi. Karena semuanya lebih dari yang ditetapkan. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya, uji keseragaman bobot tablet tidak memenuhi syarat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya yang A tidak memenuhi 3, berarti kan tidak memenuhi kolom A ya. Kemudian yang B tapi memenuhi semua, centang semua nih yang B. Itu memenuhi atau tidak? Tidak. Sebaliknya, ya, sebaliknya, kalau yang kolom A misalnya ada 2 saja yang tidak memenuhi, tapi kolom B ada 1 yang tidak memenuhi, 1 saja. Artinya kan A memenuhi ya, karena hanya 2. Syaratnya kan tidak boleh lebih dari 2. Kalau 2 tidak memenuhi masih boleh. Ya, masih boleh. Tapi kalau yang A memenuhi, B tidak memenuhi, ya berarti tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya harus dua-duanya terpenuhi. Ya, yang A tidak boleh lebih dari 2, yang B tidak satu pun tidak memenuhi rentang kolom B. Jelas sampai di sini? Jadi dikatakan memenuhi jika dua-duanya memenuhi. Jika ada salah satu saja yang tidak memenuhi, baik kolom A maupun B, berarti ya udah tidak memenuhi. Ya, 1 sampai 10 sebenarnya sudah bisa disimpulkan. Tapi masih ada 11 sampai 20 yang nanti pada waktu ujian ya harus teman-teman hitung. Begitu? Ada yang
ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan soalnya pas sinyal saya keluar masuk Zoom-nya. Oh ya. Ini untuk yang rata-ratanya tadi, Bu, nggak jadi pakai yang 485,75 karena apa, Ibu? Ya, tadi sebenarnya bukan masalah yang ini ya. Bentar ya. Nah, ini ya. Jadi karena saya sudah menghitung terlanjur dari rata-rata yang 9,718. Jika ada soal ya, misalnya ada data atau soal yang hanya ada seperti ini, tabel ini, maka teman-teman tinggal membagi aja jumlah dari 20 tabel ini dibagi dengan 20, maka ketemu rata-ratanya. Ya, tapi sebenarnya ada prosedur yang tadi sudah saya jelaskan di prosedur. Tahap pertama adalah menimbang 20 tablet. Nah, ini saya asumsikan sebagai yang 20 tablet. Harusnya pakai yang ini, Mbak. Sebetulnya harusnya pakai yang ini. Tapi daripada nanti teman-teman bingung, ini kan sudah pakai yang 485,9 ya. Maka saya pakai yang 485,9. Harusnya yang bobot tablet yang ditimbang sekaligus yang teman-teman pakai untuk menghitung A dan B tadi. Ya, mungkin diberi catatan di situ. Tapi sebenarnya selisihnya juga kan tidak terlalu besar ya. Cuma nanti kalau komanya panjang itu akan berpengaruh. Kayak misalnya tadi berapa tadi? 461 atau berapa sih? Nah, 461 kalau di kolom A kan 461,605. Nah, tadi di nomor 8 itu 461,3. Meskipun hanya beda di koma, ya, tapi kita hitung sebagai sesuatu yang beda. 461,3 tidak memenuhi karena kurang dari 461,605. Jadi intinya tadi yang dipakai adalah yang 20 ini ya, yang ditimbang sekaligus. Baik, Bu. Itu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Bu, mohon tanya, Bu. Ya, silakan, Bu. Jadi Bu, itu kalau di prosedur itu kan hitung keseragaman bobot tablet. Ya. Itu ya yang dihitung berarti yang 9715 itu ya, Bu? Iya, yang 20 tablet ini, Bu. Harusnya Ya. yang ini. Atau gini, Ya, sekarang kita setelah ini, ada pertanyaan lagi Bu El Hartati sebelum saya lanjutkan? enggak, Bu. Terima kasih sudah. Iya, pertanyaannya sama ya dengan yang tadi Mbak siapa tadi sebelum Bu El Hartati. Nah, sekarang coba teman-teman hitung jika rata-ratanya pakai 9,715. Kita hitung 1 sampai 5 tablet saja. Ya, rata-ratanya berarti ini 9,75, 715 dibagi 20 dulu. Kemudian dihitung kolom A dan kolom B-nya berapa. Coba.
Oke. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Berarti 1 sampai 20, Bu. 1 sampai 5 saja. Yang Oh, iya. yang ini kita hitung 1 sampai 5. Udah, Bu. Sudah. Baik. Kalau sudah, lah berarti kita cek bersama-sama ya. Kalau tadi pakainya 9,715, maka rata-ratanya berapa? 485,7. Ya, 485,75. Sebaiknya jangan teman-teman bulatkan. Ya, jangan 485,8. Ya, kalau di hitungan biasa kita boleh ya membulatkan. Tapi kalau nanti teman-teman bulatkan, itu nanti akan mempengaruhi tadi ya, kalau centangnya beda koma aja kan sudah kita sudah tidak memenuhi atau memenuhi. Maka kesepakatan ya, jadi nanti pada waktu teman-teman menghitung berapapun hasilnya tidak usah dibulatkan. Ya, rata-rata 485,75. Kemudian yang kolom A rentangnya berapa? Komanya ditulis semua. Berapa? 461,46. 461,46. Iya, Bu. Belakangnya nggak ada lagi. Enggak Enggak ada. ada, Ibu. Masa sih? Saya emang hitung kok. 461,415. 4625. Nah, 4625. Saya menghitungnya 461,4625. Teman-teman menghitung Iya, itu. ya. Oh, semua ya, Bu. Berarti 4 angka di belakang koma Iya, nggak dikasih apa-apa. semua. Kita Oh, hitung iya, aja iya. semua. Jadi Ya. 461,4625. 4625. Ya, kita gitu aja supaya nanti nggak bingung. Saya nilainya ada teman-teman yang pembulatannya misalnya 461,5. Sebenarnya nggak salah juga karena 46 gitu kan dinaikkan bisa 5. Tapi ada yang 46,46 juga. Jadi kita sepakati tidak usah dibulatkan ya. Berapapun angkanya di belakang kita tulis. Oh, iya, Bu. Sampai berapa? 50,0375. Ya, 510,0375 ya. 0375. Oke. Itu yang A. Kemudian yang B 437,175. 437,175. sampai 534,375 atau 325? 325, Bu. 325. Coba saya hitung dulu ya. Kok saya salah?
B. Oh ya, 325 ya. Oke, berarti sudah sama semua. Nah, sekarang kita cek satu persatu tablet 1 sampai 5. Bobot tablet 1 473,7 masuk kolom A enggak? Masuk. 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 Nomor 2, tablet 2 Tidak. tidak. Nomor 3 Masuk. masuk. 4 Masuk. masuk. 5 Masuk. Tidak. Tidak. Bu. tidak ya, masuk. konsentrasi. Terus yang B sekarang. Tablet 1 masuk B? Masuk. Masuk. 2 Tidak. Ambilnya kertas mama dong. 2 Tidak. Tidak. 5 32 loh. Masuk. Masuk. 435, Bu. Masuk. Masuk, Bu. Iya, 532,5 kan? Masuk, Iya, iya, Bu. betul. Masuk. 3,325. Oh, masuk. Nomor 2 tuh 535. 535. Enggak Oh, masuk. iya, iya. Masuk. 3,5 tidak masuk, Bu. Nggak masuk ya. Ya. Terus yang nomor 3 Masuk. Masuk. tuh, nomor 4 Masuk. 5 Masuk. ya. Berarti dari 1 sampai 5 yang A itu yang tidak memenuhi berapa? Yang tidak masuk 2. 2, Bu. Yang B A2, yang B 1. 1. Nah, 1 sampai 5 sudah kelihatan ya, tidak memenuhi semua. Yang A memenuhi enggak kalau 1 sampai 5 kita itu? Memenuhi. Memenuhi, Bu. Memenuhi. Masih 2. Masih 2. Oke, betul. Yang B Tidak. Tidak memenuhi. tidak. Berarti kesimpulannya apa? Tidak Tidak memenuhi. memenuhi. Ya, uji keseragaman bobot tablet tidak memenuhi syarat. Sudah jelas kayaknya ya. Kalau menghitungnya bareng-bareng gini lebih seru. Tadi masuk, enggak. Ngayal-ngayalan ternyata enggak masuk. Baik, jelas ya. Tapi nanti sekali lagi kalau ada soal seperti ini dihitungnya 1 sampai 20. Meskipun sudah bisa kita simpulkan 1 sampai 5. Gitu nggih. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke uji berikutnya? Oke, kalau belum, uji berikutnya adalah uji kekerasan tablet. Jadi uji kekerasan tablet ini yaitu untuk menggambarkan ketahanan tablet. Tahan dari apa? Dari goncangan, dari tekanan, ya, baik pada saat pembuatan maupun pada saat distribusi. Tadi dengan kerapuhan juga hampir sama gitu tujuannya ya. Kemudian alat yang kita gunakan, ini yang paling sederhana, yang manual banget ini yang kita punya adalah hardness tester atau alat untuk uji kekerasan, ya, hardness tester. Nah, nanti kita akan lihat bersama videonya ya, Mbak Melati. Mbak Melati nanti akan men-sharekan caranya. Ini syaratnya, yang di kota ini adalah syaratnya ya. Pada umumnya, tablet dikatakan baik apabila mempunyai kekerasan antara 4 sampai 8 kg. Ini menurut Parrot 1970. Ya, kalau di Farmakope Indonesia sama sih sebenarnya ya, sekitar 4 sampai 8 kg. Dan untuk kekerasan tablet yang kurang dari 4 kg masih dapat diterima, masih dibolehkan. Ya, asalkan kerapuhannya tidak melebihi batas yang ditetapkan. Ya, kalau kerapuhan kan syaratnya ada yang bilang 1%, 0,8% ya. Kalau lebih dari 2% berarti tablet tersebut rapuh. Tetapi kalau kekerasannya misalnya kurang dari 4 pun, asalkan kerapuhannya tidak lebih dari yang ditetapkan ya. Jadi nilai kerapuhan itu semakin tinggi, persennya itu semakin rapuh. Ya. Itu masih diperbolehkan. Ini catatannya ini harus dihafalkan ya. Sebenarnya beberapa buku itu kadang menyebutkannya beda, tapi tidak terlalu jauh rentangnya. Misalnya ada buku yang menyebutkan 4,5 sampai 9.
atau berapa gitu ya yang rentangnya masih di sekitaran 4 sampai 8 itu. Itu masih boleh. Nah, mungkin bisa di-share dulu Mbak Melati videonya. Ini karena kita belum punya video yang produksi sendiri ya, artinya dari Poltek Amangwijaya belum membuat video semacam ini, kita simak dulu. Sebenarnya di YouTube ada. Ya, mungkin bisa di-share di sini ya Mbak Melati. Bisa tolong saya stop share dulu ya. Baik, Bu Mon. Nah, ini sama ya alatnya hardness tester. Jadi yang ditunjukkan ini adalah menunjukkan skalanya. Suaranya nggak ada ya Mbak Melati? Mungkin nanti untuk mengulang gitu ya. Ini kan nah, stop dulu. Boleh? Ya. Jadi tabletnya ini di sini, di ujung ini. Mungkin gambarnya pecah ya ini ya, tapi nanti mungkin bisa dibagi linknya ya Mbak Melati. Ini tabletnya posisinya berdiri. Ya, tabletnya posisinya berdiri, bukan tertidur. Gimana sih posisinya berdiri tabletnya. Terus lanjut. Selanjutnya, jadi ini coba di stop dulu. Jadi ini ada angkanya ya teman-teman. Di sini tuh ada angka yang menunjukkan kekerasan tablet. Nanti tablet itu pecah di mana. Lanjut. Nah, setelah tabletnya posisinya berdiri ya di ujung ini, dihimpit oleh ini alatnya. Kemudian diputar bagian bawahnya. Lanjut. Nah, yang diputar tuh ya, yang di tangan kanannya Masnya itu diputar sampai tablet itu pecah. Jadi pecah pertama, retak pertama kita stop. Lalu dihitung skala kekerasannya. Jadi ini di sini ada angka yang strip-strip. Nanti mungkin dari gambar saya yang atau teman-teman bisa googling ya alat yang kekerasan yang seperti ini sebenarnya ada angkanya. Lalu ini alat ini naiknya sampai berapa? Ada garisnya di sini. Ini nanti diurutkan dengan angka yang tertera. Ya ada 1 sampai berapa itu di sini. Nanti kalau angkanya menunjukkan di garis lurus ini bahwa itu adalah kekerasan tabletnya. Lanjut. Layangnya pecah ya. Nanti kalau dibagi link sama Mbak Melati, teman-teman coba lihat lagi. Ya. Begitu kira-kira pengujian untuk kekerasan tablet. Kemudian saya share lagi. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Ya. Itu uji kekerasan tablet. Prosedurnya ini ya. Letakkan tablet pada posisi tegak pada landasan. Tadi sudah ada di gambar. Kemudian atur jarak landasan dan baut pegas yang ada di atasnya. Kemudian atur skala kekerasan pada posisi 0. Jadi sebelum di alatnya kita putar bawahnya tadi harus pada posisi 0. Nah, setelah alatnya yang diputar bagian bawah sampai tablet pecah,
Kemudian kita mencatat angka yang ditunjukkan pada skala kekerasan. Nanti bisa diulang lagi ya. Kemudian di sini ada catatan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan tablet adalah tekanan kompresi dan sifat bahan yang digempa. Jadi kekerasan itu tergantung dari yang pertama tekanan kompresi atau tekanan pada saat proses cetak tablet. Ya, semakin keras, semakin pengaturannya keras, maka tabletnya juga akan keras. Selain itu, komponen bahan atau formula penyusun formula tablet itu juga berpengaruh. Ya, misalnya dari bentuk granulnya pada saat pencetakan. Kalau bentuknya halus, granulnya atau serbuknya halus, maka ikatan antara satu dengan yang lain menjadi tidak kuat. Tetapi kalau bentuk granulnya agak besar, artinya tidak halus-halus banget ya, agak lebih membentuk kayak granul, gumpalan gitu, maka daya ikat antara satu partikel dengan yang lain akan lebih kuat, akan lebih kompak. Nah, kemudian selain sifat fisiknya, konsentrasi bahan pengikat. Ya, kemarin kan salah satu komponen yang ada di dalam formula granulasi basa kan ada bahan pengikat ya. Ingat? Masih ingat ya? Nah, komponen bahan pengikat jika konsentrasinya terlalu tinggi, dia akan mempengaruhi hasil uji kekerasan. Ya, kalau kekerasannya semakin tinggi, maka kerapuhannya kira-kira semakin rapuh atau semakin tidak rapuh? Tabletnya semakin rapuh atau tidak rapuh kalau kekerasannya tinggi? Rapuh. Rapuh. Kalau kekerasannya tinggi loh. Tidak rapuh. Tidak rapuh. Tidak rapuh. Ya, tidak rapuh. Tidak rapuh, Bu. Ya, tablet keras berarti tidak rapuh. Tetapi apakah selalu yang tablet yang keras itu, yang tidak rapuh itu baik? Ya, baik kalau dilihat dari mungkin saat distribusi obat dari pabrik ke PBF ke apotek itu mungkin baik, tidak akan pecah. Tapi kita harus cermati juga kalau obat itu kita minum. Ya, kita minum waktu hancurnya juga harus memenuhi. Artinya kalau tablet terlalu keras, waktu hancurnya terlalu lama, maka obat juga tidak akan efektif. Ya, obat yang terpecah atau bahan aktif yang pecah dari bentuk sediaannya itu juga akan lama terlarut, sehingga efeknya juga akan lebih lama. Maka tiga ini, ya, kerapuhan, kekerasan, dan waktu hancur itu saling mempengaruhi tiga uji karakteristik tablet tersebut. Ya, itu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tadi selain tekanan kompresi, sifat bahan yang digempa, dan konsentrasi bahan pengikat mungkin bisa ditambahkan. Uji selanjutnya adalah uji kerapuhan tablet. Uji kerapuhan tablet untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami saat pengemasan maupun pengiriman. Tadi sudah saya jelaskan, distribusi ya, berkaitan dengan distribusi proses selanjutnya setelah pencetakan, maka kerapuhan ini juga harus memenuhi syarat. Ini alatnya namanya friability tester, atau bisa juga disebut friabilator, sama saja. Ya. Syaratnya nilai F ini kerapuhan ya, kerapuhan biasanya F kecil sih. F dinyatakan baik jika angka F ya, hasil perhitungan F itu kurang dari 1%. Kalau 1% biasanya masih boleh. Ya, jadi kita ada buku yang menyatakan bahwa kurang dari atau sama dengan 1% masih boleh. Jika F-nya lebih dari 1%, maka tablet harus diperbaiki dengan cara meningkatkan atau menambah kekerasan tablet. Ya, berarti kalau F-nya lebih dari 1 artinya tabletnya rapuh atau tidak rapuh. Kalau lebih dari 1%. Rapuh. Rapuh. Jadi teman-teman jangan salah ya. Kalau kurang dari 1% itu justru yang baik. Kerapuhannya berarti memenuhi syarat. Tapi kalau lebih dari 1% berarti semakin rapuh. Yang semakin tinggi angka kerapuhan, maka tablet semakin rapuh. Kalau terjadi F-nya lebih dari 1%, itu kan berarti rapuh ya.
maka tablet diperbaiki. Ya, direformulasi bisa, direformulasi itu bisa komponennya diubah konsentrasinya, terutama di pengikat tadi ya, dinaik turunkan, tetapi bisa juga dicetak ulang dengan meningkatkan kekerasan yang diatur kekerasannya pada mesin cetak tabletnya. Bisa seperti itu. Ya, jelas sampai di sini? Ini kerapuhan ya. Kemudian prosedurnya, kita lihat dulu prosedurnya, alatnya seperti ini. Ini juga alatnya macam-macam, ya, berbagai modifikasi, variasi alatnya itu sangat bermacam-macam. Prosedurnya adalah yang pertama, sampel yang digunakan itu berjumlah 20 tablet. Kita bersihkan dari debu. Ya, gimana caranya membersihkan? Ya, biasanya 20 tablet ini kita lap gitu ya, pakai tisu, tapi nggak satu-satu sih, sekaligus 20 tablet gitu ya. Tapi kalau di industri, biasanya di 20 tablet itu kita himpit dua seperti apa ya, seperti saringan itu ya, bahan kain saringan itu, kemudian dipakai vacuum cleaner yang kecil, bukan yang untuk membersihkan ruangan gitu ya, kita bersihkan debu, disedot debunya. Nah, hal ini untuk menghindari debu-debu yang masih menempel karena akan berpengaruh terhadap hasil perhitungan atau pengukuran. Mungkin debu-debu yang masih menempel karena banyak jumlahnya akan mempengaruhi hasil penimbangan. Maka itu harus dibersihkan. Kemudian ditimbang 20 tablet, kita catat sebagai A. Ya, setelah kita ketemu A sekian gram, masukkan 20 alat tersebut ke dalam reliability tester. Putar sebanyak 100 kali putaran atau putar selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Jadi alatnya itu sudah kita set ya, jadi tidak ngitungin ya, ini berapa hitungan mau 1, 2 gitu enggak ya, tidak kita hitung secara manual, tetapi sudah ada settingannya bahwa alat tersebut akan berputar sebanyak 100 kali putaran selama 4 menit. Nah, 100 putaran selama 4 menit itu sama saja dengan 25 RPM. Ada yang tahu kepanjangannya RPM? RPM? Mas mungkin tahu? Mas Yogi? RPM apa? Yoga, ding apa Yogi apa yoga ya? Yogi, Bu. Iya, Mas Yogi apa Mas? RPM apa? Kepanjangannya tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. RPM itu per menit. Ya, rotasi per menit. Ya, kalau 25 RPM atau 25 rotasi per menit, artinya dalam sekali putaran, ya, kecepatan 25 RPM, setiap menitnya itu menghasilkan 25 putaran. Ya, 25 rotasi atau 25 putaran per menit. Maka kalau 100 putaran, ya berarti berapa menit? Ya tinggal dikalikan 4 ya, kan 100 dibagi 25 kan 4 menit. Maka disebut juga 25 rpm. Tuh, nah ini kecepatan ini tidak boleh diubah-ubah, ini sudah standarnya sekian. Ya tidak boleh, aku pengennya tambahilah 5 menit dibulatkan gitu, nggak boleh ya, karena ini sudah ketetapan harus diputar selama 4 menit atau 25 rpm. Setelah itu, tablet yang sudah diputar, kita keluarkan dari alat, ya kita keluarkan dari alat, kemudian dibersihkan lagi. Jadi kan pasti ada beberapa debu-debu atau serpihan-serpihan alat, serpihan-serpihan tablet yang pecah. Nah ini yang harus kita bersihkan. Jadi ketika menimbang kedua setelah pengujian ditimbang lagi itu harus juga dibersihkan dari pecahan atau dari serbuk-serbuk yang merupakan hasil pecahan dari tablet itu harus dibersihkan. Setelah itu timbang sebagai B. Lalu dihitung menggunakan rumus di bawahnya ini. Jadi F itu adalah sama dengan A dikurangi B dibagi A kali 100%. Maka ketemu nilai kerapuhan tablet tersebut. Ya.
Nah, mungkin bisa di ini ya, Mbak Melati. Kita lihat videonya dulu, ada nggak Mbak Melati? Saya Ini stop. yang viability, Bu. Ada nggak ya? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke. Oke. Nanti teman-teman coba cari ya keywordnya di YouTube tuh. Cari aja apa ya? Uji viability atau uji kerapuhan tablet. Maka nanti akan punya gambaran alatnya itu kan seperti ini ya tadi. Nah, ini kan ada lengkungnya. Ini kalau tabletnya dimasukkan sini diputar itu akan jatuh. Jadi dijatuhkan dari atas. Jatuh, terus putar lagi, dijatuh kayak dibanting gitu loh tabletnya, tapi nggak keras juga. Nah, ini alatnya diputar, cara buka alatnya ini diputar. Seperti itu teman-teman. Ya, nanti teman-teman coba cari ya di YouTube keywordnya, cari aja uji kerapuhan tablet. Nah, ini hasilnya seperti ini. Coba teman-teman hitung dari data yang contoh ini berapa nilai kerapuhannya. Diketahui berat tablet sebelum dimasukkan alat adalah 9,718, setelahnya 8,1397. Reliabilitasnya berapa? Berapa ketemunya? Kayaknya tinggi banget nih. 16,2409. Ya. Ya, 16 itu ini ya, ini contohnya kurang masuk akal ya. Tapi teman-teman pada prinsipnya tahu ya, patokannya adalah 1%. Kalau kurang dari 1% berarti nilai kerapuhannya baik. 1% masih boleh? Boleh. Kalau lebih dari 1%, 16% itu tinggi sekali, maka tablet itu mungkin belum membentuk tablet ya, rapuh sekali. Sehingga nggak bisa dipindahkan. Nah, tadi saya ulang coba pertanyaannya, boleh nggak kerapuhan itu lebih dari, kekerasan itu lebih dari, mana sih tadi? 4 kilo. Kurang dari 4 kilo. Boleh nggak tadi? Kan boleh ya? Asal kerapuhannya tidak melebihi Nah, batas. boleh kurang dari 4, tapi hasil uji kerapuhannya tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan. Jika dalam satu proses pembuatan tablet pada uji kekerasannya 3 misalnya, tapi di uji kerapuhannya dia masih kurang dari 1% atau 1%, maka itu boleh. Ya, artinya boleh dilanjutkan. Memenuhi semua kan ya, harus boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya. Gitu. Nah, kalau yang tadi teman-teman hitung 16, sekian ya sudah pasti tidak memenuhi syarat. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke uji waktu hancur? Cukup jelas, terlalu cepat nggak ya saya menyampaikannya? Jelas, Bu. Jelas. Bu Hartanti, ada yang ditanyakan? Mungkin belum, Bu. Terima Belum. kasih. Yeah. Yang lain? Izin tanya, Bu Mon. Ya, silakan Mbak. Siapa ini? Ika, Bu. Ya, boleh Mbak Ika. Jadi kalau kerapuhannya tidak memenuhi syarat, itu berarti tadi tabletnya direformulasi
Mm-mm. atau dicetak ulang ya, Bu? Berarti Iya, ditambah pengikat atau bagaimana? iya boleh. Jadi kalau kerapuhan ya tadi yang ditanyakan ya, kerapuhannya tidak memenuhi berarti boleh ditambahkan pengikat. Berarti kan diulang lagi nih kalau penambahan pengikat, prosesnya diulang lagi. Atau boleh dicetak ulang dengan menyeting kekerasan yang ditambah gitu. Kekerasannya ditambah pada saat pencetak. Nah, kira-kira dari dua pilihan ini yang paling mudah yang mana? Mengulang lagi. Dicetak ulang Nah, daripada dicetak ulang. mengulang Mm-mm. formulanya. Dicetak ulang. Jadi dicetak ulang dengan cara meningkatkan kekerasan tablet. Nah, sekarang kalau di industri, wah udah formulanya itu kan pasti skalanya besar ya. Nggak mungkin kan di industri hanya membuat untuk 500 tablet. Nggak mungkin, tapi pasti ribuan ya. Sekali cetak tuh langsung keluar ribuan. Nah, pada di industri ada tahapan yang namanya, jadi nggak langsung buat formula untuk 1000 tablet. Jadi yang pertama tahap skala lab sama seperti yang kita buat seperti ini ya. Skala lab dulu dihitung untuk 500 tablet dulu. Kalau dia memenuhi syarat semuanya dari uji keseragaman bobot dan lain-lain masuk, maka di scale up, ya ditingkatkan lagi. Membuat misalnya tambahi 1000 tablet. Itu pada tahapan skala pilot. Ya, skala pilot itu di atasnya skala lab ditingkatkan lagi. Kalau dia tidak memenuhi, maksudnya ada yang tidak memenuhi, jadi pembuatan 500 dengan 1000 itu walaupun sama ya, istilahnya kan tinggal dikalikan 2 aja kan sama. Tapi kadang-kadang prosesnya itu tidak selalu sama juga. Pada uji skala lab memenuhi nih misalnya, tapi pada skala yang lebih tinggi dia tidak memenuhi. Maka harus diulang, direformulasi. Tapi kalau sudah skala pilot memenuhi, ya berarti bisa di skala industri, skala yang lebih besar. Jadi bertahap. Tidak boleh langsung dibuat skala besar dan iya kalau jadi langsung gitu ya. Kalau ada yang rapuh atau ada kerusakan-kerusakan yang lain, maka kan suatu industri atau pabrik akan merugi. Jadi prosesnya dari lab, pilot, dan industri. Seperti itu. Terus uji kerapuhan. Nah, Maaf, sekarang Bu, mohon tanya, Bu. iya, Mohon silakan Bu. tanya, Bu. Maaf. Bu, seumpama kalau kerapuhannya tidak memenuhi syarat, sedangkan kekerasannya memenuhi, terus dianggapnya apa, Bu? Kerapuhannya apa? Kerapuhannya tidak memenuhi syarat, sedangkan kekerasannya memenuhi syarat. Ya tetap harus diulang, Bu. Harus direformulasi lagi. Berarti tabletnya tidak memenuhi syarat. Jadi yang uji kerapuhan biasanya kita ulang lagi. Coba kita ulang. Gitu ya, kita ulang ujinya, barangkali ada yang salah. Tapi kalau seandainya itu tidak memenuhi, ya kalau untuk penelitian itu dibahas. Ya, kalau untuk penelitian kenapa ya bisa seperti itu? Mungkin komponen pengikatnya yang ini kurang atau berlebih. Tetapi sangat jarang, Bu, kalau kekerasannya masuk tetapi kerapuhannya tidak masuk, itu sangat jarang. Karena dua itu berhubungan. Kalau kekerasannya masuk, otomatis kerapuhannya juga akan masuk pasti. Sedangkan tadi kan diizinkan, Bu, kalau kekerasannya tidak memenuhi tapi kerapuhannya memenuhi kan masih boleh. Masih boleh, tapi dengan catatan. Ya, makanya memenuhi syarat itu ya. Iya, ya betul. Makasih, Bu. Ya. Ya, Bu, makasih. Ada lagi? Bu, izin tanya, kalau salah satu dari pengujiannya itu ada yang tidak memenuhi, kita reformulasi ulang. Misalnya, berarti yang dilakukan pengujian lagi mulai dari awal sampai akhir atau hanya pengujian itu yang tidak lulus? Iya, ya semuanya. Kan formula berubah pasti karakteristik tablet yang dihasilkan juga pasti sedikit banyak akan berubah kan. Jadi prosesnya ya berarti dari pengujian yang awal. Kalau misalnya kita hanya ulang, misalnya nih kekerasannya masuk, itu tadi pengikatnya berapa? 1%. Ternyata kita reformulasi kan misalnya dengan peningkatan pengikat atau penurunan pengikat,
maka nanti akan beda kan hasilnya pasti. Jadi Baik, Bu, harus terima kasih. ya, jadi kalau formulanya diubah ya berarti diubah juga. Diulang lagi pengujiannya. Tapi kalau penelitian tuh tidak memenuhi, salah satu tidak memenuhi ya dibahas, tinggal dibahas kenapa ya, dianalisa kenapa tidak memenuhi. Ya, tapi kalau penelitian pembuatan tablet ini biasanya untuk teman-teman yang reguler. Ya, kalau teman-teman yang RPL sama kelas karyawan karena lebih ke pelayanan ya atau klinik, biasanya sih KTI-nya lebih ke ambil data gitu. Gitu. Ada yang kerja di industri nggak ya di sini? Di pabrik obat mungkin bisa sharing karena mungkin beda. Ada? Nggak ada ya, semua di pelayanan berarti. Baik, saya lanjutkan ya. Ini diuji waktu hancur. Jadi uji ini adalah untuk menjamin bahwa tablet akan hancur pada cairan tubuh, sehingga akan tersedia dalam bentuk molekulernya. Obat yang tersedia dalam bentuk molekuler yang akan diabsorpsi oleh tubuh. Jadi molekuler itu berarti lebih kecil kan ya dari bentuk tabletnya itu dia akan pecah. Molekuler lebih kecil gitu. Molekul suatu obat itu hampir ya nggak kelihatan ya, bentuk pecah secara molekuler nggak kelihatan, sehingga obat tersebut akan mudah diabsorpsi oleh tubuh. Ini alatnya namanya disintegration tester atau disintegrator. Ya, alatnya seperti ini. Nanti ada videonya. Jadi persyaratan untuk waktu hancur lebih tablet tidak bersalut. Tidak bersalut itu artinya tablet konvensional, tablet biasa seperti tablet paracetamol, kemudian GG ya atau gliseril guaiacola itu tablet konvensional, yang nggak ada salutnya, tablet biasa. Itu kurang dari 15 menit atau maksimal 15 menit masih diperbolehkan. Untuk tablet salut gula dan salut non-enterik kurang dari 30 menit, sementara untuk tablet salut enterik tidak boleh hancur dalam waktu 60 menit dalam medium asam. Ya, mediumnya pada uji percobaan pakainya asam atau basa. Tapi kita akan fokus di sini, jadi di tablet konvensional saja. Ya, persyaratan waktu hancur untuk tablet konvensional. Nah, ini prosedurnya. Masukkan air ke dalam alat. Jadi di bak ini kotaknya ya, baknya, itu bagian ininya ada air. Ada air. Kemudian di sini ada 3 beker gelas yang juga nanti diisi air. Di dalam beker gelas ini ada 6 tabung ya yang nantinya akan kita masuki dengan ya 6 tablet sesuai dengan yang diuji. Ini kalau ini ada misalnya ada 3 replikasi kita running sekaligus nggak apa-apa. Ada yang alatnya hanya 2 isinya, bekernya juga ada. Kemudian panaskan pada suhu 37 derajat Celcius atau plus minus 2 derajat Celcius. Ini adalah air yang ada di dalam bekernya. Kira-kira kenapa suhunya 37? Plus minus 2 ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa? Sesuai suhu tubuh. Ya, sesuai dengan suhu normal tubuh ya, sekitar 37 derajat Celcius. Lalu masukkan 6 tablet, tiap tabung itu 1 tablet, pada alat penguji waktu hancur. Hidupkan alat dan stopwatch bersama-sama, tetapi biasanya ini sudah ada settingnya waktunya ya, berapa menit, sehingga tidak perlu stopwatch. Kemudian catat waktu hancur. Kalau di alat itu settingannya maksimal ya 15 menit atau lebih. Tetapi kalau tabletnya hancur itu maksudnya habis itu di dalam larut semuanya. Itu teman-teman perhatikan timernya ya, pakai stopwatch boleh, pakai HP boleh. Kalau begitu tablet hancur, semuanya hancur habis, maka catat waktu yang diperlukan. Catat waktu pada saat tablet hancur habis. Kemudian yang lain lagi juga, untuk tablet yang lain juga sama prosedurnya. Terus bandingkan dengan persyaratan yang ada di Farmakope Indonesia. Tadi ya, kalau sudah dijelaskan, kalau di Farmakope Indonesia itu tidak boleh atau kurang dari 15 atau sama dengan 15 menit. Ya, mungkin bisa, kalau ini videonya ada ya Mbak Melati?
Ada, Bu Mon. Ya, kita simak bersama dulu ya. Ini saya stop share. Nah, ini bagus ini tugas ya, tapi kita belum masuk lab. Jadi sementara lihat di sini dulu. Nah, ini saya kuliah sampai jam berapa, Mbak? 8:30 ya? Iya, Bu. Ya. Jadi itu dua alatnya di set 15 menit sama ya di setnya. Nah, ini yang diukur 37 plus minus 2 itu di bagian air yang ada di dalam beker. Yang dikondisikan seperti suhu tubuh ya, 37 derajat. Ini contoh tabletnya ya, ini tablet yang kecil. Jadi maupun mau tablet yang besar atau kecil, ya ini kan tablet kecil ya, kalau yang besar yang 500 miligraman itu persyaratannya tetap sama. Yang membedakan adalah kalau tabletnya salut tadi ya, salut gula ataupun salut enterik. Tapi kalau tipenya sama atau jenisnya tablet konvensional, maka syaratnya juga sama.
Mungkin cukup aja. Ya, kurang lebih seperti itulah ya prosesnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke uji yang terakhir. Uji Mau dimensi tanya, Bu. tablet. Iya, silakan. Itu kan kita kan ngelihat sampai tabletnya hancur. Lah, ngelihatnya gimana, Bu? Yang di belakang itu kan nggak kelihatan, Bu. Tabletnya hancur atau enggak? Tahunya dari mana? Iya. Dari dilihat itu kelihatan Mas dari atas apa namanya keranjangnya itu atau dari bagian depan alatnya itu kan transparan ya. Itu kelihatan kok tablet yang sudah hancur tinggal sedikit itu kelihatan. Jadi begitu tabletnya sudah hancur semua, kita perhatikan stopwatch. Ya, dia hancur di pada menit keberapa. Begitu juga untuk yang lain. Jadi nanti dilanjutkan. Kalau pengamatannya satu orang memang agak susah ya, agak kepontalan gitu. Maka kadang timernya ada beberapa atau sama teman yang lain gitu bersama-sama. Itu kelihatan kok Mas. Karena memang kita nggak lihat secara langsung sih ya, jadi kurang bisa membayangkan nanti lihatnya seperti apa. Itu Mas Yogi. Ya, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya. Ya. Hancur itu hancur habis apa baru itu namanya apa? Pecah. Hancur, pecah. Oh, yang dihitung ketika tabletnya hancur semua Mas, habis. Mulai habis ya? Iya. Terima kasih. Ya. Jadi waktu alatnya tabletnya pertama mungkin itu udah pecah nih jadi 2, itu belum dikatakan waktu aja, tapi begitu tabletnya hancur semua itu artinya udah habis, itu kita lihat waktunya, itu yang kita lihat. Ada lagi? Ini Mas siapa ya? Ternyata Mas Yogi ada temannya. Siapa? Oh, Guntur. Oh ya. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, ini uji yang terakhir, yaitu uji dimensi tablet. Tujuannya adalah disebut juga sebagai uji sifat tampak untuk mengukur parameter-parameter fisik. Ya, nah ini yang parameter yang akan kita ukur untuk tablet adalah hanya diameter dan ketebalan. Kalau diameter sama atau tidak? Semua tablet sama karena alatnya itu kan sama yang ya cetakannya kan sama ya, jadi diameternya sudah pasti sama. Tetapi kalau ketebalan itu bisa tergantung dari tekanan alatnya. Ya, tekanan alatnya tadi ya berkaitan dengan kekerasan juga. Nah, ini namanya alatnya jangka sorong. Kalau para lelaki ini pasti sudah familiar ya dengan alat jangka sorong ini. Ini jangka sorong itu macam-macam ya, ada yang lebih kecil ukurannya, ada yang besar juga untuk mengukur diameter ya atau ukuran suatu lingkaran. Nah, ini yang sedang, jadi nggak kecil banget tapi sedang. Jadi posisi kalau mau mengukur diameternya posisinya gini. Ya, kalau mau mengukur ketebalannya ya tinggal ditidurin tabletnya ya. Posisi ketebalannya seperti apa. Nah, ini alatnya prosedurnya seperti ini. Ukur tebal dan diameter 10 tablet. Jadi pada uji dimensi tablet biasanya yang diukur adalah 10 tablet ya. Menggunakan jangka sorong. Tablet dinyatakan memenuhi syarat apabila diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Ini agak membingungkan juga ya kalimatnya, tapi nanti coba kita hitung bersama-sama. Nah, ini alatnya, kalau teman-teman perhatikan ini ada 2 skala. Ya, kelihatan. Bentar.
Ya, kalau diameternya, Mbak Melati, Gimana, Bu Mon? kelihatan nggak kok? Tempat saya nggak, apa mata saya ya? Coba Mbak Melati itu angkanya berapa ke diameternya? 1, 1 senti ya? Iya. 1 senti persis ya. Ini karena Iya. nolnya nih urut persis lurus di angka 10. 10 tuh artinya 10 milimeter ya. Atau 1 senti. Jadi diameternya ini 1 sentimeter. Nah, ketebalannya juga sama ya nanti perhitungannya. Jadi setiap 10 ini itu 10 milimeter. Mau dijadikan milimeter atau sentimeter, tapi kalau milimeter kan lebih ini ya, lebih kecil angkanya, lebih mudah kalau 0, sekian milimeter kayaknya susah, lebih biasanya sih umumnya dalam milimeter. Nah, ini persyaratannya. Kemudian ini adalah contoh menghitungnya. Misal ada tablet dengan diameter 0,8 cm dan tebalnya 0,3 cm. Maka minimalnya adalah bisa memenuhi jika 1/3 atau 4/3 kali 0,3 tebalnya. Jadi 0,4 cm, maksimalnya tidak lebih dari 3 kalinya. Berarti 3 kali 0,3 cm sama dengan 0,9 cm. Jadi kalau tebalnya 0,3, ketemunya 0,8, ini masih memenuhi. Karena diameternya masih ada di dalam rentang 0,4 sampai 0,9 cm. Ya, coba sekarang kalau diameternya berapa? 0,8 tapi ketebalannya 0,2. Coba teman-teman hitung. Jika diameternya 0,8, tebalannya tulislah 0,2. Memenuhi enggak? Tidak memenuhi, Bu. Tidak memenuhi, Bu. Berapa rentangnya? 0,2667 sampai 0,6. 0,6. Berarti kalau melebihi dari rentang itu atau kurang dari rentang ini berarti dinyatakan tidak memenuhi. Gitu ya. Berarti yang harus kalau diameter kan sebenarnya tidak bisa diubah ya. Kalau diameter tidak bisa diubah, tapi yang bisa diubah adalah ketebalannya. Maka memang diameter ini tergantung parts-nya ukurannya berapa. Gitu. Begitu, apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Nanti seandainya teringat sesuatu boleh ya di grup. Ini ada grupnya apa enggak ya? Grup WA, saya sampai lupa kebanyakan grup. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan melalui komting atau jawab di saya langsung juga tidak apa-apa. Nah, mungkin untuk tablet granulasi basah kita sudah selesai materinya. Sebenarnya hari ini mau kapsul, tapi kita lanjut yang minggu depan aja. Kapsul, karena kapsul materinya juga tidak terlalu banyak ya. Tapi ada perhitungannya juga. Jadi siap-siap kalkulator juga ya, dengan kertas mungkin untuk coret-coret. Oke, teman-teman, untuk materi tablet granulasi basah saya kira cukup. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, sudah terima materinya semua ya? Yang ini Udah, ya. Bu. Ya, kalau yang minggu lalu sudah, berarti yang dipakai yang terakhir ini karena yang sudah dilengkapin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita
sudahi, kita foto bersama dulu ya. Coba yang masih ngumpet-ngumpet, yang udah ngantuk-ngantuk nih, bangun dulu, kita mau foto. Mbak Melati bisa minta tolong ya. Baik, Bu Mon. Mas Di Yogi tempat jangan ngumpet. di tempat saya ada 3, berarti saya foto 3 kali. Oke. Yang pertama 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke. Sudah, Mbak Melati? Sudah, Bu Mon. Ya. Baik, teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Dipersiapkan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat Terima malam, kasih, Bu. Bu. Selamat Selamat malam, malam, Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Selamat malam, Bu. Terima kasih.